setelah melalui perkenalan singkat tadi, kita langsung saja akan membahas materinya. Di sini kita akan bahas mengenai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh pada sejarah pemikiran politik di Indonesia. Beliau adalah Douwes Dekker. Jadi langsung saja kita akan membahas ke materi yang pertama. Di sini kita akan membahas mengenai latar belakang dari seorang Douwes Dekker. Douwes Dekker ini bisa terbilang bukanlah merupakan salah satu bagian dari pribumi. Hal ini dikarenakan beliau memiliki darah dari orang tuanya yang berbangsa Eropa itu sendiri. Douwes Dekker ini lahir pada 7 Oktober 1879 di Pasuruan, Jawa Timur, dan wafat pada 20 Agustus 1950 di Bandung, Jawa Barat. Douwes Dekker ini punya 3 profesi utama. Yang pertama adalah sebagai seorang penulis, yang kedua sebagai kontrosivisme sosial, dan yang ketiga adalah sebagai kritikus kolonial. Dalam menjalankan profesinya sebagai seorang penulis, Douwes Dekker ini kerap menulis sebuah novel dengan nama pena Multatuli. Itu adalah nama pena dari seorang Douwes Dekker. Dan juga novel yang diterbitkan sangat populer adalah Max Havelaar, yang akan lebih lanjut akan dibahas saat kita memasuki tahap selanjutnya. Lalu sebagai seorang kontrosivisme sosial, beliau ini menganut ideologi humanisme dan keadilan sosial, yang dimana ini berarti seorang Douwes Dekker sangat menjunjung tinggi arti keadilan sosial bagi seluruh manusia itu diterapkan secara keseluruhan. Bukan hanya diterapkan kepada kaum-kaum dengan strata sosial tertentu, tetapi juga harus diterapkan kepada seluruh kaum dengan strata sosial yang di mata hak keadilan manusia itu sama. Lalu sebagai seorang kritikus kolonial, hal ini dibuktikan seorang Douwes Dekker tumbuh dan berkembang di Indonesia. Meskipun secara biologis beliau masih memiliki darah dari bangsa Eropa tersendiri. Beliau hidup dan berkembang di Indonesia secara langsung juga menyaksikan bagaimana terjadinya hak asasi manusia tidak terlaksanakan. Lalu, adapun karya dari seorang Douwes Dekker yang cukup terkenal dan tidak asing di telinga kita adalah novel Max Havelaar. Sebuah novel yang menceritakan tentang sistem tanam paksa para petani-petani di Jawa, yang dimana hidup pada zaman kolonialisme Belanda yang cukup ketat akan strata sosialnya pada zaman tersebut. Dari sinilah Douwes Dekker menganalisis dan juga menuliskan apa yang beliau dapatkan ke dalam novel tersebut. Lalu pembahasan yang kedua adalah mengenai pemikiran dari Douwes Dekker itu sendiri, yang dimana berdasarkan satu pengalaman, yang dimana beliau menyaksikan sendiri betapa hak asasi manusia pada zaman tersebut sangat tidak mencerminkan HAM. Maka dari itu terciptalah sebuah ide yang dimana menjalankan hak asasi manusia tersebut dijalankan seluruhnya tanpa memandang status sosial apapun itu. Lalu yang kedua adalah berdasarkan pendidikan. Dengan pendidikan yang diraih oleh Douwes Dekker sendiri, itu sangat mempengaruhi pola pikirnya dalam mensejahterakan masyarakat. Melalui menegakkan hak asasi manusia itu diterapkan bagi seluruh masyarakat tak terkecuali. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, pengaruh dari ideologi liberal, yang dimana jika ideologi liberal ini tercipta, maka akan terjadinya persamaan antara hak dan kewajiban, yang dimana kesetaraan masyarakat akan tercipta karena hak asasi manusia itu diterapkan berdasarkan sistem liberal yang sangat menjunjung tinggi persamaan antara hak dan kewajiban tanpa memandang adanya strata atau status sosial tertentu, yang dimana bagi seluruh masyarakat dengan adanya ideologi liberal ini, pemikiran politik akan lebih menjadi persamaan dan sangat menegakkan pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Lalu yang terakhir adalah relevansi di kehidupan sekarang dari pemikiran Douwes Dekker. Yang pertama adalah menjunjung tinggi keadilan sosial. Dengan adanya keadilan sosial ini, kita bisa mencari hak asasi manusia kita diterapkan secara adil tanpa terkecuali. Lalu yang kedua adalah melawan diskriminasi.
dari apa yang telah disampaikan oleh Dawes Dekker, melawan diskriminasi akan sebuah minoritas, menjadikan itu semangat. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemikiran dari seorang Dawes Dekker ini sangat menekankan pada keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dan menekankan konteks hak asasi manusia itu terlaksana ke seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Nah, maka dengan ini selesai pembahasan saya mengenai pemikiran politik dari seorang Dawes Dekker. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran dari para penonton sekalian, dan saya memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Maka dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.